Oke guys, para pengalaman kejahatan, thank you udah klik video ini. Hari ini aku mau ajak kalian bahas satu kasus yang gila banget guys. Bayangin seseorang yang kita kenal dan kerja bareng setiap hari, tiba-tiba jadi pusat tragedi yang bikin heboh satu kota. Kalian pasti bakal penasaran cuy, gimana bisa kejadian kayak gini bisa terjadi? Siapa yang terlibat dan kenapa semuanya berujung tragis? Kasus ini penuh teka-teki cuy, mulai dari interaksi yang terlihat biasa di tempat kerja sampai malam yang jadi titik balik nasib korban. Ada motif tersembunyi, ada tindakan yang bikin geleng-geleng kepala, dan pastinya semua ini bikin publik heboh. Oke, sebelum kita bahas kasusnya, seperti biasa kita harus ritual dulu guys. Jangan lupa pasang headset, siapin tikar dan cemilan. Nah, kalau udah siap, gimana sebenarnya kasus ini? Mari kita bongkar. Korban bernama Dina Oktaviani, berusia 21 tahun, berasal dari Dusun Kiara, Kelurahan Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Karawang. Lahir dari pasangan Supri Haryanto dan Yayah. Korban tumbuh di keluarga sederhana tapi hangat. Orang tuanya selalu mendukung pendidikan dan kerja kerasnya. Mereka tinggal di rumah kecil di salah satu perumahan di Purwakarta. Lingkungan yang tenang tapi penuh dengan interaksi sosial. Dari kecil Dina dikenal sebagai anak yang ceria, supel, dan bekerja keras. Setelah Dina lulus SMA, dia lalu kemudian bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket cuy, yang terletak di rest area kilometer 72A Tol Cipularang. Tepatnya di Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Pekerjaan ini membuat Dina bukan cuma cari uang, tapi juga belajar mandiri, berinteraksi dengan orang banyak, dan mulai menapaki dunia dewasa. Teman-temannya banyak yang bilang Dina itu sosok yang ramah, anaknya ramah gitu kan, gampang senyum, kalau orang Jawa bilangnya sumeh gitu ya, dan selalu berusaha bantu orang lain. Selain itu dia juga seorang pekerja keras dan memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi takdir berkata lain dan hidupnya berakhir tragis cuy, di tangan orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbingnya. Di sisi lain, pelaku bernama Herianto, berusia 27 tahun, asli Purwakarta. Dia tinggal di Kampung Pasir Owa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Di mata warga tempat dia tinggal, Herianto dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup. Jarang berkumpul dengan warga yang lain karena kesibukan pekerjaannya. Dia bekerja di tempat yang sama dengan Dina sebagai wakil kepala toko. Di lingkungan kerja, dia dikenal sebagai pribadi yang kompeten, bisa dikandalkan, bahkan sering membantu karyawan yang lain. Tapi di balik profesionalitasnya itu ada sisi gelap yang nggak kelihatan sama orang-orang banyak di sekitarnya. Sebelum kemudian menapaki karir sebagai kepala toko di Alfamart, Herianto dulunya adalah seorang mekanik motor cuy. Setelah dia lulus dari SMKN 1 Cibatu, dia kemudian sempat bekerja sebagai mekanik di CV Naga Jaya Motor di Purwakarta. Herianto juga diketahui sudah menikah dengan seorang wanita bernama Dwi Rahayu yang juga dulunya bekerja di Alfamart dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki cuy. Tapi di sini yang bikin aku bingung cuy ya, menurut berbagai sumber yang aku berusaha cari gitu kan, Herianto ini tinggal sendiri di rumah tempat kejadian naas itu, di Kecamatan Cibatu, Purwakarta itu. Kemudian pertanyaannya, kemana istri dan anaknya pada saat malam kejadian itu gitu kan? Karena nggak ada satupun keterangan bahwa Herianto ini apakah masih berstatus married or udah divorce gitu loh. Yang jelas dia punya latar belakang yang biasa aja dan nggak ada catatan kriminal apapun sebelumnya. Itu pun yang keluar dari mulut ayahnya yang bernama Karsa yang berusia 50 tahun. Oke, back to story. Interaksi mereka berdua di tempat kerja awalnya kelihatan biasa aja cuy. Ya layaknya atasan sama bawahan gitu kan pada umumnya. Ngobrol soal kerjaan, kadang Dina juga curhat soal masalah pribadinya. Macam-macam lah. Dari hubungan yang terlihat profesional itu ternyata mulai muncul dinamika yang lebih rumit. Dari sisi psikologis pelaku, tekanan hidupnya, dan kesempatan yang membuat semuanya akhirnya berujung tragis. Yang bikin kasus ini kelihatan di luar Nurul cuy. Semua hal kecil itu, dari mulai curhat, perhatian yang terlihat normal, niat baik yang disalahgunakan, jadi titik awal terjadinya tragedi ini. Dan sekarang kita mulai mengerti, bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi juga siapa mereka, dari mana mereka, dan kenapa semua ini bisa terjadi.
Semua dimulai dari interaksi yang awalnya terlihat biasa di tempat kerja. Korban yang bernama Dina Oktaviani yang setiap harinya adalah pribadi yang supel, ceria gitu kan, sering curhat sama Herianto soal masalah pribadinya, termasuk urusan asmara yang nggak berjalan mulus. Katanya dia pengen bisa move on dari mantan pacarnya. Dia menanyakan kenalan orang pintar ke Herianto agar Dina cepat bisa melupakan mantannya. Herianto kemudian menawarkan diri untuk membantu karena Herianto mengaku punya beberapa kenalan orang pintar ke Dina. Dina yang lagi galau cuy, dan mengingat si Herianto ini adalah atasannya sendiri gitu kan di tempat kerjanya, ya dia percaya aja lah sama rekan kerjanya tersebut. Gak pernah terbesit sedikit pun di pikiran Dina Herianto akan aneh-aneh ke dirinya. Tapi semua niat baik itu semuanya mulai bergeser ke arah yang lebih gelap cuy. Pada tanggal 5 Oktober 2025 ada beberapa sumber yang menyatakan 6 Oktober 2025 Herianto mengajak Dina ke rumahnya di Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Mereka pergi malam-malam setelah pulang kerja. Kelihatan biasa aja kalau cuma dilihat dari luar, tapi siapa sangka malam itu bakal jadi titik balik tragis dan hari terakhir bagi Dina. Sesampainya di rumah Herianto yang awalnya dimaksudkan untuk membantu Dina berubah menjadi malam yang mengerikan. Menurut pengakuan Herianto ke polisi, awalnya mereka berdua janjian lewat chat WA sekitar jam 5 sore untuk bertemu di minimarket dekat rumah sakit Amira di Purwakarta. Lalu Herianto ngajak Dina untuk ke rumah Herianto malamnya. Sesampai di sana mereka berdua ngobrol biasa aja cuy, dan membahas tentang niat awal Dina yang pengen cepat move on dari mantannya. Sebelumnya Herianto juga mengutarakan niat ke Dina untuk minjem duit atau minjem uang sebesar 1,5 juta rupiah karena sedang nggak pegang uang alasannya. Di depan polisi Herianto pun mengaku cuy, dia sedang ada kesulitan ekonomi memang. Dina yang pas ke rumahnya bawa motor, pakai beberapa perhiasan dan memiliki 2 handphone, nggak luput dari penglihatannya sebagai sebuah peluang. Di tengah himpitan ekonomi yang sedang dia derita gitu kan ya, dan ditambah selama ini dia telah menyimpan hasrat ke Dina plus situasi dan kondisi yang mendukung, yaitu di rumah cuma berdua. Digas lah cuy ya. Awalnya di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Herianto mencekik leher Dina dari depan cuy. Setelah korban gak berdaya, Herianto yang sedang kemasukan iblis malam itu pun langsung menindih tubuh korban yang udah gak berdaya itu, lalu memperkosa korban. Setelah puas melecehkan korban, dia pun panik dengan apa yang sudah terjadi. Semua terjadi begitu sangat cepat dan dia baru sadar apa yang telah dilakukannya. Di depannya terbujur kaku jasad bawahannya yang selama ini kerja bareng sama dirinya. Berganti shift mungkin ya dengan dirinya. Gak bisa, ini gak boleh diketahui orang lain, pikir dari Herianto. Aku harus segera membereskan ini semua biar semua orang gak tahu. Itu kira-kira yang dipikirkan oleh Herianto. Barang-barang berharga milik Dina kayak anting, cincin, kalung, 2 HP dan motor juga disikat cuy. Lalu pelaku membakar baju, sandal dan tas korban yang berisi data pribadi dan menyembunyikan sepatu serta jaket milik korban untuk menghilangkan jejak. Jasad Dina kemudian dibungkus kardus dan dilakban, lalu dia masukkan ke mobil Toyota Avanza yang dia rental pada sore harinya di dekat rumahnya. Lalu dibuang ke Sungai Citarum di Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang. Perhiasan Dina yang Herianto ambil kemudian dia jual dan dia dapat uang sekitar 4 juta rupiah. Sedangkan sepeda motor Honda Stylo milik Dina dia sembunyikan di rumah kosong dekat rumahnya. Semua ini jelas-jelas menunjukkan kombinasi motif ekonomi dan dorongan seksual yang fatal cuy. Polres Purwakarta pun langsung bergerak cepat begitu jasad korban ditemukan cuy. Herianto kemudian ditangkap gak lama setelah itu, tepatnya di tempat kerjanya sendiri. Dan yang bikin kasus ini makin bikin geleng-geleng kepala cuy, semua ini terjadi di lingkungan yang kelihatan normal banget cuy. Tempat kerja yang biasanya penuh canda tawa, senyum, interaksi sehari-hari yang biasa aja, dan rutinitas yang biasa-biasa aja. Dari pertemuan kerja yang awalnya terlihat sepele, akhirnya berkembang menjadi tragedi yang bikin heboh masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. Sekarang kalian mulai ngerti guys, niat baik yang disalahgunakan
kesempatan yang nggak dikontrol, dan sisi gelap yang muncul di balik profesionalisme, semua itu akhirnya menjadi rangkaian kejadian yang bikin kasus ini bukan cuma berita, tapi tragedi nyata yang bikin shock semua orang. Bayangkan pagi hari di tanggal 7 Oktober 2025, warga di sekitar Sungai Citarum yang lagi sibuk dengan rutinitas mereka tiba-tiba dikagetkan dengan adanya jasad manusia yang sedang mengapung di sungai. Warga yang kaget langsung menelpon polisi dan berita ini pun menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Purwakarta. Polres Karawang bersama Resmo Polda Jabar langsung turun tangan cuy. Mereka datang ke lokasi, ngecek aliran sungai dan mulai olah TKP dengan hati-hati. Bayangkan, airnya dingin, alirannya cukup deras, tapi mereka nggak mau ada satu detail pun yang kelewat. Semua barang di sekitar sungai, posisi jasad, bahkan kondisi kardus yang membungkus korban dicatat satu persatu. Ini semua penting cuy buat nantinya menjelaskan kronologi secara lengkap di pengadilan. Dari penyelidikan awal, polisi berhasil mengidentifikasi korban adalah Dina Oktaviani berusia 21 tahun asal Dukun Kiara, Kelurahan Talun Jaya, Kecamatan Banyusari, Karawang, yang bekerja sebagai pegawai Alfamart. Kemudian setelah penyelidikan intensif, petunjuk tentang pelaku mulai mengarah ke Herianto, wakil kepala toko di tempat Dina bekerja. Polisi nggak langsung asal tuduh sih, tapi mereka ngecek CCTV di sekitar Alfamart, menghubungi rekan kerja, sampai memanggil saksi yang terlihat terakhir dengan korban. Herianto akhirnya ditangkap nggak lama setelah itu di tempat kerjanya sendiri. Dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya, mulai dari mengajak Dina ke rumahnya, melakukan kekerasan seksual yang fatal, sampai membuang jasadnya di Sungai Citarum. Dan nggak lupa dia juga mengaku sempat menjual barang-barang milik korban, yaitu perhiasan, buat mendapatkan uang sekitar 4 juta rupiah. Semua itu nunjukin kalau kasus ini bukan cuma masalah personal, tapi juga gabungan motif ekonomi dan dorongan seksual yang fatal. Dan dari proses penyelidikan ini kita mulai bisa melihat pola, kronologi, dan titik-titik penting yang nantinya bakal kita bahas lebih detail di bab berikutnya cuy. Termasuk motivasi Herianto, reaksi keluarga korban, dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kasus ini. Semua ini bikin kasus ini nggak cuma viral, tapi juga jadi pelajaran keras soal keamanan di lingkungan kerja dan pentingnya kewaspadaan. Jadi Herianto ini awalnya kelihatan biasa aja cuy, atasan yang bisa diandalkan, kompeten di Alfamart, tapi siapa sangka di balik itu semua ada niat gelap yang tersimpan lama. Dari hasil penyelidikan polisi yang terbaru, yang diambil dari pengakuan Herianto sendiri, ternyata dia sudah lama banget memendam hasrat ingin menyetubuhi Dina cuy. Dorongan syahwat yang menggelegar ditambah kesulitan dalam hal ekonomi menghimpit gitu ya, membuat dia kalap dan gelap mata cuy. Awalnya interaksi mereka di tempat kerja kelihatan biasa aja. Dina curhat soal masalah pribadinya, termasuk urusan cinta yang nggak berjalan mulus, dan Herianto menawarkan diri buat membantu gitu kan. Tapi niat membantu ini berubah menjadi sesuatu yang sangat fatal. Herianto bilang ke polisi dorongan seksual itu membuatnya nekat. Tapi nggak cuma itu cuy, ada faktor ekonomi juga. Jadi setelah peristiwa tragis itu terjadi, Herianto mengambil barang berharga milik korban seperti handphone, sepeda motor, dan beberapa perhiasan. Lalu dia jual buat mendapatkan uang sekitar 4 juta rupiah. Sedangkan sepeda motor masih dia umpetin di rumah kosong untuk kemudian dia jual lagi nanti, tapi menunggu situasi benar-benar kondusif. Jadi bisa dibilang motifnya kombinasi antara dorongan seksual dan kebutuhan ekonomi yang sangat menghimpit. Yang bikin kasus ini makin bikin shock gitu ya cuy. Herianto sendiri nggak pernah punya catatan kriminal sebelumnya. Kehidupannya lurus, kelihatannya biasa aja. Rumahnya di Cibatu, Purwakarta, lingkungannya normal. Semua orang yang kenal dia di tempat kerja maupun di lingkungan rumah tempat dia tinggal. Nggak nyangka semuanya dia bisa melakukan hal yang sekejam itu. Polisi juga mencatat semua pengakuannya secara detail dari awal pertemuan mereka sampai malam tragis pada malam hari itu, untuk menjadi bukti sahih di pengadilan.
Selain itu motifnya juga menunjukkan sisi psikologis yang mengerikan sih. Orang yang kita anggap biasa, kompeten, dan bisa diandalkan gitu ya, dan sosok yang dihormati di tempat kerja ternyata punya sisi gelap yang muncul ketika kesempatan dan dorongan tertentu itu bertemu di tempat dan waktu yang tepat. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran yang cukup penting untuk kita semua. Kadang bahaya itu nggak datang dari orang asing cuy, tapi dari orang yang kita kenal dan kita percayai di orang sekitar kita. Dan dari pengakuan ini kita mulai bisa melihat sangat jelas bagaimana tragedi ini terjadi. Dari niat awal sampai aksi fatal yang mengakhiri hidup Dina Oktaviani. Semua fakta ini penting banget cuy, karena bukan cuma bikin kita mengerti kronologi, tapi juga motivasi pelaku dan konteks yang bikin kasus ini viral dan heboh di masyarakat. Bayangin aja kasus yang awalnya cuma terjadi antara dua pegawai di satu toko Alfamart di Purwakarta tiba-tiba jadi heboh se-Indonesia cuy, viral di sosial media. Dari sisi Alfamart sendiri begitu tahu kejadian tragis ini cuy, langsung mengambil langkah cepat. Mereka memastikan semua prosedur internal dilaksanakan, mulai dari mensupport keluarga korban, memberi klarifikasi resmi ke media, sampai ngecek keamanan dan prosedur di toko-toko mereka supaya kejadian serupa nggak terulang kembali. Tapi cuy, yang bikin heboh nggak cuma tanggapan perusahaan, masyarakat sekitar, tetangga, teman-teman kerja, bahkan orang-orang yang nggak kenal langsung sama korban dan pelaku ikut merasa syok. Bayangin aja orang yang kelihatan biasa aja cuy di lingkungan kerja gitu ya, yang kita anggap temen juga, rekan kerja, atasan atau apalah itu sebutannya ya, tiba-tiba jadi pusat tragedi kayak gini. Banyak yang berkomentar kemudian di sosial media, ada yang sedih, ada yang marah, ada juga yang bingung gimana bisa ini semua terjadi. Reaksi mereka pun campur aduk, tapi satu hal yang sama, semua kaget dan prihatin. Polisi juga bilang kalau kasus ini jadi perhatian serius karena dampaknya nggak cuma buat keluarga korban, tapi juga buat lingkungan kerja lain. Semua orang mulai nge-review gimana prosedur keamanan dan interaksi di tempat kerja mereka masing-masing, biar tragedi seperti ini nggak pernah terjadi kembali. Bahkan media lokal dan nasional ramai memberitakan kasus ini sih, bikin orang-orang yang awalnya nggak kenal korban juga ikut penasaran dan ikut kasihan, ikut dan berempati gitu loh. Gimana bisa tragedi ini bisa terjadi. Dan yang menarik guys, Alfamart nggak cuma memberi klarifikasi resmi, tapi juga menunjukkan empati ke keluarga korban. Mereka janji bakal bantu proses hukum dan memastikan semua pihak terlibat pasti dipastikan bertanggung jawab. Dan ini yang membuat masyarakat agak lega gitu ya, tapi tetap aja syok dan sedih karena nyadar tragedi ini bisa terjadi di mana aja dan kapan aja, bahkan di tempat yang kita anggap aman sehari-hari. Jadi dari sini kita bisa lihat cuy, bukan cuma pelaku yang bikin kasus ini heboh, tapi juga reaksi masyarakat dan perusahaan yang menunjukkan seberapa besar dampak sosial dari satu tragedi tragis. Semua ini bikin kasus ini bukan cuma berita kriminal, tapi juga pelajaran keras tentang keamanan, kewaspadaan, dan pentingnya lingkungan kerja yang sehat. Oke cuy, sekarang kita masuk ke bagian hukum dari kasus ini. Jadi setelah penangkapan Herianto, pihak kepolisian langsung gerak cepat, gercep gitu ya, buat proses penyelidikan lebih lanjut. Semua barang bukti dari kardus yang dipakai buat bawa jasad korban, sepeda motor, sampai perhiasan yang dijual pelaku, handphone, semuanya dikumpulkan dan dicatat satu persatu. Polisi juga mencatat semua pengakuan Herianto secara detail, berikut saksi-saksi yang ditanyai oleh polisi. Mulai dari awal pertemuan sama korban, niat, sampai tindakan yang berujung tragedi ini. Gak cuma itu cuy, polisi juga ngecek CCTV di sekitar TKP dan tempat kerja, tempat dimana Dina Oktaviani dan Herianto ini bekerja. Wawancara saksi-saksi, kemudian rekan kerja yang terakhir lihat korban. Gak lupa juga polisi juga telah melakukan olah TKP untuk mendapat gambaran utuh gitu ya, peristiwa yang terjadi dari hulu ke hilir. Semua ini penting buat membangun kronologi lengkap supaya di persidangan nanti jelas step by stepnya apa yang terjadi, kapan, dan siapa aja yang terlibat. Dari fakta-fakta ini kasusnya langsung masuk ke tahap penyidikan resmi dan Herianto ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 6 huruf B
dan pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta pasal-pasal lain seperti pasal 338 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman terhadap tersangka yaitu minimum 20 tahun dan maksimum hukuman mati. Nah, begitu kasus resmi masuk ke ranah hukum, Alfamart dan keluarga korban ikut terlibat cuy. Alfamart membantu koordinasi bersama polisi dan memastikan keluarga korban mendapat informasi yang jelas. Sementara itu masyarakat sekitar tetap penasaran dan media terus mengikuti perkembangannya yang membuat kasus ini terus menjadi sorotan. Bayangkan aja satu keluarga yang sebelumnya hidup normal tiba-tiba harus menerima kenyataan pahit, tragis, dan naas gitu ya, yang nggak pernah mereka bayangkan. Orang tua korban yang tinggal di Karawang jelas syok banget cuy mendengar ini semua. Mereka kehilangan anak perempuan satu-satunya yang sehari-harinya ceria, ramah, dan bekerja keras. Kesedihan mereka nggak cuma soal kehilangan nyawa, tapi juga cara korban meninggal dengan sangat tragis. Kadang luka paling dalam itu bukan karena kehilangan cuy, tapi karena tahu keluarga kita dibunuh dengan cara yang gak masuk akal, lalu pelakunya malah memberi alasan yang terdengar seperti karangan. Itulah yang sekarang dirasakan oleh Yayah cuy, ibunda dari korban, yaitu Dina Oktaviani, karyawati minimarket yang jasanya ditemukan di aliran Sungai Citarum, Karawang. Yayah ibunda dari korban, Dina Oktaviani, sangat marah banget cuy dengan kejadian ini. Bahkan dia meminta agar nyawa dibalas dengan nyawa. Yayah ingin pelaku, dalam hal ini Herianto, dihukum seberat-beratnya, bahkan sampai hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Selain itu, Yayah juga nggak percaya begitu aja dengan keterangan yang keluar dari mulut pelaku. Menurut ibunda korban, semua itu bohong, termasuk soal kebiasaan korbannya sering curhat kepada pelaku soal kehidupan asmaranya dan minta dicarikan orang pinter. Ibundanya nggak percaya sama sekali. Dari kacamata seorang ibunda Dina Oktaviani, pengakuan si Herianto ini terasa sangat janggal cuy. Herianto bilang katanya Dina sering curhat soal urusan asmara dan minta dicarikan orang pintar gitu ya. Tapi di tengah jalan muncul keinginan si Herianto untuk menguasai uang korban dan memperkosanya. Menurut versi Herianto, semua terkesan terjadi begitu aja, alias spontan. Tapi menurut Yayah, kalau cuma mau nganterin ke orang pintar, kenapa anaknya harus atau mesti dibunuh gitu loh. Berarti Herianto dari awal emang udah niat, udah direncanakan itu semua. Dan dari nada bicaranya kelihatan banget jika Yayah udah nggak percaya lagi sama satupun pernyataan atau pengakuan dari pelaku. Karena menurut cerita Dina sebelum kejadian, pelaku sempat mau pinjam uang, tapi anehnya nggak mau dikirim via transfer atau TF. Herianto maunya uang itu diantarkan langsung ke rumahnya. Dari situ Yayah sebenarnya udah curiga sih, atasan dari Dina ini udah punya niat jahat gitu loh. Dan bener aja, malam itu jadi malam terakhir Dina terlihat hidup. Bagi ibunya, semua omongan pelaku tentang curhat asmara itu cuma alibi atau cerita karangan yang dibuat untuk menutupi niat aslinya. Dengan suara bergetar, Yayah cuma bisa berharap pelaku dihukum seberat-beratnya, kalau bisa nyawanya dibalas dengan nyawa. Sebuah kalimat dari seorang ibu yang kehilangan segalanya, bukan cuma anaknya, tapi juga rasa percaya terhadap manusia. Ini sangat bisa dipahami. Di sisi lingkungan sekitar, warga juga ikut terpengaruh sih. Sungai Citarum yang biasanya jadi tempat santai dan aktivitas sehari-hari para warga sekitar, sekarang menjadi simbol tragedi. Banyak warga yang awalnya nggak kenal korban atau pelaku ikut sedih dan syok, dan juga marah tentunya. Media juga mengikuti perkembangan kasus ini dengan sangat ketat, bikin masyarakat luas makin aware gitu ya, soal keamanan di lingkungan kerja dan di sekitar rumah mereka. Dan bukan cuma trauma psikologis yang muncul, cuy, dampak sosialnya juga sangat kerasa dan begitu sangat dirasakan. Banyak orang kemudian mulai mereview gitu ya, interaksi sehari-hari mereka di tempat kerja, batasan hubungan atasan bawahan, sampai kewaspadaan terhadap orang sekitar. Alfamart sendiri juga ngecek semua prosedur keamanan internalnya supaya tragedi seperti ini nggak terjadi di kemudian hari. Semua fakta tentang kasus ini menunjukkan kita pada satu hal cuy.
tragedi bisa muncul dari orang yang kita kenal dan lingkungan yang kita anggap aman. Kalau kita tarik garis besar, kasus ini jelas menunjukkan kombinasi faktor niat gelap pelaku, kesempatan, dan dorongan ekonomi yang fatal. Semua itu berujung pada kehilangan seorang anak muda yang ceria dan penuh semangat. Tapi di balik tragedi itu banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil cuy. Yang pertama soal kewaspadaan di lingkungan kerja, terutama soal hubungan bawahan atasan gitu ya, komunikasi dan batasan yang harus tetap dijaga. Yang kedua soal perlindungan diri dan lingkungan sekitar, karena kasus ini menunjukkan kalau bahaya bisa datang dari orang yang kita percaya. Nggak cuma itu guys, kasus ini juga menunjukkan pentingnya tindakan cepat pihak berwenang. Polisi, Alfamart, dan masyarakat sekitar ikut bekerja sama, mulai dari penemuan jasad, penyelidikan, penangkapan pelaku, sampai penyidikan. Semua ini bikin kasus bisa ditangani dengan sangat cepat dan sangat baik, dan pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang terakhir guys, pelajaran terbesar adalah soal dukungan ke keluarga korban. Kehilangan seorang anak, terutama dalam tragedi yang tragis sekali seperti kasus ini, nggak gampang diterima sih. Tapi dukungan dari masyarakat, media sosial mungkin, dan pihak terkait bisa sedikit meringankan beban mereka, dalam hal ini keluarga korban. Jadi kesimpulannya, kasus ini bukan cuma berita kriminal biasa aja cuy. Ini adalah cerita nyata tentang tragedi, pengkhianatan, dan konsekuensi fatal dari niat buruk atau niat jahat. Tapi sekaligus jadi pelajaran berharga buat kita semua tentang kewaspadaan, keamanan, dan batasan yang harus dijaga dalam interaksi sehari-hari. Dan buat kalian semua para pengelana kejahatan, semoga cerita ini nggak cuma bikin shock dan buat hiburan aja, tapi juga bikin kita lebih sadar dan waspada di lingkungan sekitar kita. Karena kadang bahaya itu nggak datang dari orang asing, tapi datang dari orang yang kita kenal dan kita percayai. Oke cuy, itu tadi pembahasan kita soal kasus pembunuhan Dina Oktaviani di Purwakarta yang sayang banget kalau dilewatkan. Makasih banget udah menemani aku sampai di akhir cerita ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa kasih like, share, and subscribe biar kita bisa terus bongkar kasus-kasus kelam lainnya dari manapun dan kapanpun. Para pengelana kejahatan, sampai ketemu di cerita berikutnya. Ingat, dunia ini penuh misteri dan kejahatan, dan aku bakal selalu ada buat ngebongkar itu semua. Sampai jumpa, pengelana kejahatan.